الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami juga manusia, bisa berbuat salah, namun kesalahan sikap bisa diperbaiki. Yang paling penting, kita menikah, suami tidak boleh melakukan kesalahan syar'i kepada istri. Ada beberapa kesalahan suami terhadap istrinya, dan ini sangat mendasar. Apa sajakah itu? Simak ulasannya berikut ini. Yang pertama, tidak mengajarkan agama dan hukum syariat kepada istri. Betapa sukarnya untuk menjadikan seorang istri yang benar-benar solehah. Malah, istri menjadi satu ujian besar bagi seorang laki-laki untuk mencari dan membentuk pasangan, menjadi seorang istri yang mempunyai sifat yang terpuji dan kriteria pegangan agama yang kuat. Berbahaya jika di antara istri masih tidak tahu bagaimana untuk menunaikan sholat dengan betul, hukum haid dan nifas, melayani suami dan mendidik anak mengikuti Islam. Yang kedua, mencari-cari kekurangan dan kesalahan istri. Jika seorang suami terus mencari kekurangan dan kelemahan istrinya, dikhawatirkan akan menimbulkan perasaan kurang senang kepada istrinya. Dan barang siapa mencari aib saudaranya sendiri, Allah juga akan mencari aibnya. Maka hendaklah seorang suami itu bersabar dan menahan diri dari kekurangan yang ada pada istrinya. Yang ketiga adalah menghukum tidak sesuai kesalahan. Hal ini termasuk kezoliman terhadap istri. Di antara bentuk hukuman yang zolim itu adalah memukul di tahap awal pemberian hukuman. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyusnya, maka nasihatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 34. Lalu mengusir istri dari rumah tanpa ada sebab secara syar'i. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, dan janganlah mereka diizinkan keluar, kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 1. Kemudian memukul wajah, mencela, dan menghina. Ada seseorang yang datang bertanya kepada Rasulullah, apakah hak istri ke atas suaminya? Baginda menjawab, dia suami memberinya makan jika dia makan, memberinya pakaian jika dia berpakaian, tidak memukul wajah, tidak memburuk-burukkan, dan tidak memboikot kecuali di dalam rumah. Riwayat Ibnu Majah yang disahihkan oleh Al-Albani. Yang keempat adalah pelit dalam memberi nafkah. Sesungguhnya kewajiban suami adalah memberi nafkah kepada istri, seperti mana yang ditetapkan di dalam Al-Quran. Istri berhak mendapatkan nafkah karena dia telah menjadi halal untuk disenangi. Dia telah menaati suaminya, tinggal di rumahnya, mengatur rumahnya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya. Lalu yang kelima, sikap keras dan kasar. Rasulullah SAW bersabda, mukmin yang paling sempurna adalah yang paling baik akhlaknya, dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik terhadap istri-istrinya. Riwayat Tirmizi yang disahihkan oleh Al-Albani. Maka hendaknya seorang suami itu berakhlak baik terhadap istrinya dengan bersikap lembut dan menjauhi sikap kasar. Di antara bentuk sikap lembut seorang suami itu adalah bersenda gurau, menyuapkannya makan, dan memanggilnya dengan panggilan yang mesra. Yang keenam adalah berpoligami mengikuti nafsu. Memang tidak dimunafikkan menikah untuk kedua kali, ketiga dan keempat merupakan satu perkara yang disyariatkan. Akan tetapi, ramai di kalangan lelaki yang mengamalkan poligami, tidak memenuhi kewajiban-kewajiban terhadap istri dengan benar, terutamanya istri yang pertama dan anak-anaknya. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman, kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinilah seorang saja. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 3. Suami boleh menikah lagi,
Tetapi sekiranya ia tidak mampu untuk berlaku adil dan tidak boleh memikul tanggung jawab, lebih baik melupakan niat untuk menikah lagi demi kebahagiaan bersama. Sahabat belajar Islam yang dirahmati Allah, itulah 6 dosa suami yang paling dibenci Allah. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa tinggalkan pesan dan doa kalian di kolom komentar agar dapat kita aminkan bersama-sama. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.